Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Irwan Octavianus Pau. Saya adalah mahasiswa farmasi di kampus Tikas Papua Kota Sorong. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai ilmu fitokimia dan pentingnya studi ini. Nah, di sini yang akan saya bahas, yang pertama adalah pengertian fitokimia. Di sini akan menjelaskan definisi fitokimia dan pentingnya dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua ada jenis-jenis fitokimia, membahas berbagai jenis fitokimia yang ada dan contoh-contoh spesifik. Dan yang ketiga ada pentingnya mempelajari fitokimia, menguraikan alasan mengapa mempelajari fitokimia sangat penting. Kemudian yang keempat, aplikasi fitokimia dalam kehidupan. Meneliti bagaimana fitokimia diterapkan dalam berbagai seperti kesehatan, pertanian, dan lain-lain. Kemudian ada yang kelima, studi kasus fitokimia, membahas beberapa studi kasus pentingnya dalam penelitian fitokimia. Fitokimia adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh tumbuhan. Nah, peran dalam metabolisme fitokimia memiliki peran penting dalam proses metabolisme tumbuhan. Fungsi biologis senyawa ini memiliki berbagai fungsi biologis untuk tumbuhan, pertahanan tumbuhan. Fitokimia berfungsi sebagai pertahanan terhadap hama dan penyakit. Sejarah singkat tentang fitokimia. Perkembangan fitokimia dari abad ke-19 hingga saat ini. Penelitian awal tentang senyawa alami pada abad ke-19, penelitian dimulai untuk mengidentifikasi berbagai senyawa alami yang ada di lingkungan. Awal abad ke-20, penemuan senyawa bioaktif. Di awal abad ke-20, penelitian menemukan senyawa bioaktif dan mengaitkannya dengan kesehatan manusia, membuka jalan untuk aplikasi medis. Pada saat ini perkembangan penelitian fitokimia berkat kemajuan teknologi memperluas pemahaman kita tentang manfaat kesehatan dalam senyawa ini. Jenis-jenis fitokimia. Mari kita mengenali beberapa keberagaman fitokimia dalam tumbuhan. Yang pertama ada flavonoid. Flavonoid adalah antioksidan yang kuat. Dia berguna untuk melindungi sel dan kerusakan akibat radikal bebas. Kemudian adalah alkaloid. Alkaloid ini memiliki efek farmakologis seperti morfin yang digunakan untuk mengobati rasa sakit. Kemudian yang ketiga ada terpenoid. Terpenoid ini berperan dalam aroma dan rasa tumbuhan yang sering digunakan dalam industri makanan. Yang keempat ada fenol. Fenol ini mengandung sifat-sifat antiinflamasi dan antioksidan, bermanfaat untuk kesehatan. Kemudian peran fitokimia dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mengenal kontribusi fitokimia dalam berbagai aspek. Yang pertama dalam aspek kesehatan, fitokimia melindungi tubuh. Ilmu fitokimia sangat penting karena jika kita mempelajarinya itu sangat penting bisa melindungi tubuh dari berbagai penyakit dengan senyawa alaminya yang tergandung dalam tumbuh-tumbuhan. Kemudian dalam bidang kuliner meningkatkan rasa dan aroma makanan dengan penggunaan bahan alami. Kemudian yang ketiga, dalam bidang pertanian, ilmu fitokimia berguna untuk memperbaiki hasil panen dan ketahanan tanaman terhadap hama jika kita memahami lebih dalam tentang fitokimia. Fitokimia dan kesehatan. Mari kita mengenali manfaat fitokimia untuk kesehatan. Yang pertama sebagai antioksidan. Antioksidan berfungsi untuk mencegah kerusakan sel yang disebabkan oleh radikal bebas. Yang kedua ada menurunkan risiko penyakit. Fitokimia dapat menurunkan risiko terkenanya penyakit serius seperti kanker dan penyakit jantung. Yang contoh tumbuh-tumbuhan yang dapat menurunkan risiko terkena penyakit itu contoh senyawa-senyawa yang terdapat dalam senyawa-senyawa yang terdapat dalam tumbuhan. Contoh senyawa fitokimia. Analisis senyawa fitokimia, sumber dan manfaatnya. Yang pertama, senyawa flavonoid. Flavonoid ini kebanyakan bersumber dari teh dan buah-buahan. Bermanfaat untuk antioksidan. Yang kedua ada alkaloid. Dia bersumber dari tumbuhan kopi dan coklat. Nah, ini bermanfaat untuk meningkatkan energi. Yang ketiga ada terpenoid. Dia bersumber dari minyak atsiri. Dia bermanfaat untuk aromaterapi. Kemudian fenol bersumber dari sayuran dan buah-buahan, bermanfaat dalam kesehatan sebagai antiinflamasi. Kemudian selanjutnya manfaat fitokimia dalam pengobatan. Nah, untuk obat herbal banyak fitokimia digunakan dalam obat tradisional untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Kemudian dalam pengembangan obat, senyawa fitokimia menjadi bahan dasar dalam pengembangan obat modern yang lebih efektif. Kemudian terapi pendukung. Fitokimia dapat meningkatkan efektivitas pengobatan konvensional
berbagai terapi pendukung. Kemudian fitokimia dalam pertanian. Mengoptimalkan pertanian berkelanjutan dengan fitokimia sangat penting karena yang pertama, pestisida alami untuk berguna untuk mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya dalam pertanian untuk lingkungan yang lebih sehat. Yang kedua, ada meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperkuat ketahanan tanaman terhadap penyakit sehingga meningkatkan hasil panen yang lebih bagus dan lebih banyak. Kemudian keberagaman hayati. Itu untuk menjaga ekosistem pertanian yang sehat melalui pelestarian berbagai spesies. Tantangan dalam penelitian fitokimia. Yang pertama, kompleksivitas senyawa. Banyak senyawa fitokimia sulit diisolasi dan diteliti, memerlukan metode analisis yang canggih. Kemudian, variabilitas sumber kandungan fitokimia dapat bervariasi terkandung pada varietas tanaman dan kondisi tumbuh yang berbeda. Yang ketiga, ada regulasi penggunaan senyawa fitokimia dalam produk komersial harus memenuhi standar keamanan yang ketat untuk melindungi konsumen. Metode penelitian fitokimia, pendekatan utama dalam penelitian fitokimia yaitu melakukan metode penelitian kuantitatif. Jadi pertama ada ekstraksi, kita mengisolasi senyawa dari bahan tumbuhan untuk analisis lebih lanjut. Kemudian kromatografi. Teknik ini untuk memisahkan dan menganalisis senyawa dengan efisien tinggi. Kemudian spektroskopi. Itu metode untuk menentukan struktur dan sifat senyawa secara akurat. Kemudian studi kasus. Ini ada salah satu contoh studi kasus fitokimia dalam herbal. Kebermanfaatan contoh dari tanaman jahe, kunyit, dan ginseng dalam kesehatan. Untuk tanaman jahe sendiri mengandung gingerol, bahan aktif yang memiliki sifat antiinflamasi dan dapat meredakan nyeri. Kemudian kunyit memiliki kandungan kurkumin berfungsi sebagai antioksidan yang kuat, melawan radikal bebas dan mengurangi peradangan. Kemudian ginseng mengandung ginsenosides, senyawa yang ini dapat meningkatkan stamina, daya tahan, dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Oke, selanjutnya mengapa kita mempelajari fitokimia? Alasan mengapa kita mempelajari fitokimia sangat penting. Nah, penting untuk kesehatan, memahami bagaimana senyawa fitokimia mempengaruhi kesehatan manusia, dapat meningkatkan kualitas hidup. Kemudian inovasi dalam pengobatan, penelitian fitokimia dapat membantu menemukan senyawa baru untuk pengembangan obat yang lebih efektif. Kemudian yang ketiga, kontribusi pada pertanian. Fitokimia berperan dalam meningkatkan hasil pertanian dan berkelanjutan lingkungan atau menjaga lingkungan biar tetap sehat. Kemudian pentingnya fitokimia. Fitokimia adalah bidang studi yang mengkaji senyawa kimia alami dan tumbuhan. Ya, kan teman-teman. Jadi kesimpulan dalam materi kali ini yaitu potensi kesehatan. Fitokimia berpotensi meningkatkan kesehatan melalui sifat obat dan nutrisi dalam tumbuhan. Kemudian aplikasi pertanian. Fitokimia dapat digunakan untuk meningkatkan hasil pertanian, pertanahan tanaman terhadap hama. Kemudian pengembangan obat. Banyak obat modern berasal dari senyawa fitokimia menunjukkan nilai penelitian ini. Studi lanjutan penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi fitokimia secara mendalam. Oke, baik, sekian pemaparan materi saya tentang fitokimia pada sore hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.